Jadi nanti tuh kalau kalian juga nanti tetap muka, tidak ada sentuhan atau bicara sama sekali ya. Jadi kalian benar-benar fokus mengerjakan ujian kalian. Ya. Nah, kemarin itu Ibu Dewi sudah men-share tentang praktek untuk ujian akhir sekolah kalian ya. Salah satunya praktek SBDP tentang membuat patung dari plastisin. Jadi sebut semudah mungkin supaya bahannya juga mudah dapat dicari ya. Bebas untuk pembuatan patung itu bebas. Yang penting karya seni 3 dimensi. Masih ingat pembelajaran karya seni 3 dimensi? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran pada halaman 48 bagi yang punya bukunya. Ya, bagi yang tidak punya bukunya silahkan cerna baik-baik video lose ini. Silahkan simak baik-baik dan dengarkan ya nak. Sambil dirangkum, dicatat, ditulis. Baiknya yang penting saja nanti diulang lagi videonya tentang penjelasan lose. Nah, hari ini karena minggu depan kalian enggak lama lagi sudah menghadapi ujian dan tugas-tugas. Hari ini Lose akan menjelaskan tidak ada tugas ya. Hari ini penjelasan aja ya. Apa-apa aja yang bakal Lose bahas, yang mana mungkin nanti siapa tahu ada jadwal ujian untuk SBDP juga ya. Kalaupun tidak ada, jadi nilai-nilai yang sebelumnya itu yang Lose ambil. Kalaupun ada, nanti itu pembelajaran atau penjelasan yang sudah Lose jelaskan pada hari ini itu disimak baik-baik ya. Nah, bagi anak-anak Lose yang belum ngumpul tugas-tugasnya dimohon dikumpul sayangnya, pinternya, supaya ada nilai kalian ya. Karena musim seperti ini kan ada beberapa yang sudah dihapuskan ya. Kemarin dikira ujian sudah tidak dilaksanakan, ternyata ada edaran dari dinas langsung harus diadakan. Nah, itu kan dadakan sama sekali kan, kita nggak tahu kan. Jadi mau nggak mau kalian sudah harus siap benar-benar. Jadi yang ujian yang sering dikeluarkan itu dari pelajaran kelas 4, 5, dan 6 yang sudah diujikan. Ya, atau yang sudah dipelajari. Ya, contohnya seperti Lose ingat, kalau pembelajaran Lose ingat karya seni 2 dimensi, 3 dimensi. Masih ingat ya, kalau 2 dimensi karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, ya, panjang dan lebar. Contohnya lukisan dan batik salah satunya. Terus karya seni 3 dimensi kita sudah belajar kemarin ya, yaitu karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Karena 3 kan, kalau 2 kan 2 ya. 2 dimensi berarti panjang dan lebar kan 2 ya. Kalau 3 dimensi berarti panjang, lebar, dan tinggi ya. Karena kenapa tinggi? Itu ada volumenya ya. Ingatkan, kalau patung atau karya seni 3 dimensi itu ada
Patungnya yang serius itu kan patung yang dibuat, yang bertahan lama, yang mana kegunaannya untuk meyakini kepercayaan seseorang terhadap keyakinannya. Ya. Terus yang kedua, patung monumen. Itu patung monumen itu seperti patung sejarah atau patung yang bisa dikenang terus-menerus seperti monumen pahlawan, patung pahlawan itu contoh itu pengertian dari patung monumen. Patung arsitektur. Patung arsitektur itu patung yang berbentuk arsitek atau memiliki khas unik, yang itu kebanyakan digunakan di daerah-daerah Eropa yang bagian bangunannya itu ada tuh patung-patung seperti malaikat-malaikat yang nempel di bagian dinding bangunannya atau gedung bangunannya, itu disebut patung arsitektur. Ya, kalau kalian, kita orang Banjar, kalau kalian pernah ke Pal berapa itu ya, Pal 10 atau Pal berapa, ada rumah yang besar banget, terus ada bangunannya yang luar biasa indah-indahnya, dari luar tuh kelihatannya itu seperti patung arsitektur yang mana banyak hiasan-hiasan di atas bagian rumah plafonnya atau di luar rumahnya. Nah, itu disebut patung arsitektur. Patung seni pasti patung yang bertujuan membuat lebih indah lagi. Ya, contohnya seperti dinding yang diukir-ukir. Ya, itu ya dinding bukan dinding, tiang rumah dari semen tapi diukir-ukir, itu patung seni ya. Untuk pasti fungsinya untuk keindahan. Patung kerajinan dan patung dekorasi. Patung kerajinan bisa dibuat berfungsi untuk hiasan rumah atau yang diyakini untuk kepercayaan membawa keberuntungan. Contohnya kayak patung kucing. Patung kucing seperti itu, patung kerajinan. Terus patung dekorasi itu patung yang berfungsi untuk menghias suatu patung supaya lebih indah, ya. Jadi lebih dipercantik. Misalnya seperti Gucci. Nah, contohnya patung atau kerajinan Gucci itu dibentuk atau didekor supaya lebih indah. Itu maksudnya patung dekorasi, ya. Itu tadi. Terus yang B, corak patung terdiri atas imitatif atau realistis dan representatif atau demonstratif dan konfiguratif. Itu coraknya ya. Imitatif atau realistis itu kenyataan apa adanya, ya. Seperti relief, ya. Realistis kenyataan cerita zaman dulu diceritakan di dinding-dinding candi kayak gitu, itu bentuk realistis atau representatif tadi. Terus ragam atau jenis seni patung terdiri atas dasar, torso, dan lengkap. Ragam atau jenis seni patung terdiri atas dasar, torso, dan lengkap. Oh, artinya mengenai pengertian jenis-jenis patung dapat kamu temui sendiri di buku internet atau tempat sekitar. Maksudnya jenis patung terdiri atas dasar, torso, dan lengkap itu kalau bentuk patung manusia, ya. Kalau itu dibuat untuk penelitian atau untuk pengetahuan, dasar torso itu jadi bentuk tubuh. Membuat patung dengan bagian dalam tubuh itu kebanyakan digunakan untuk penelitian, ya. Jadi dibuatlah patung seperti itu, di mana bentuk jantungnya, di mana letak jantung, letak hati, usus dan sebagainya, itu disebut ragam jenis patung tadi. Bahan seni patung terdiri atas lunak, sedang, dan keras. Kita sudah pernah belajar ya untuk kerajinan patung ini, ya. Lunak, bahan-bahan lunak contohnya seperti plastisin, tanah liat, sabun batangan juga itu termasuk jenis bahan lunak. Sabun batangan itu juga bisa disebut sedang, ya. Tidak hanya dua, ada yang teksturnya agak keras, ya. Dia agak sedikit susah, itu sedang. Keras
mayor ya. Kalau yang minor itu kebalikannya. Kalau minor itu kurang bersemangat atau sedih. Intervalnya 1,5, 1,5, 1,1. Ya, ingat 1,5, 1,5, 1,1 itu minor. Ingat, kalau minor itu diawali dan diakhiri dengan a atau la. Ya, la itu a. Kalau bagian kunci balok yang C, D, E, F, G, A, B, C itu harus dihafal ya nak. Itu kita sudah berulang-ulang, sudah pasti paham dong. Terus melodis, ritmis juga kita pernah belajar. Nah, alat musik ritmis itu alat musik yang tidak bernada ya. Alat musik yang tidak bernada, yang hanya memainkan irama. Contohnya ini pukul-pukul. Jenis alat musik yang dipukul berarti itu ritmis. Kalau melodis, alat musik yang bernada, yang mana jenis alat musiknya itu bisa dipetik, ditiup, ditekan, dihisap, dan digoyang. Nah, goyang ini ada dua jenis, yang ritmis sama melodis. Kalau ritmis itu marakas, itu yang digoyang kayak paha ayam Filipin. Nah, itu marakas, itu masuk jenis alat musik ritmis ya, karena memainkan irama. Nah, kalau yang angklung itu masuk jenis alat musik melodis yang digoyangkan tapi menghasilkan nada. Gitu ya. Terus berikutnya interval kita sudah belajar. Masih ingat? Do, do, frame, queen, secondo, setes, septim, quart, dan oktav. Oktav itu dari do rendah sampai do tinggi. Ya, itu pembelajaran untuk interval. Terus halaman 67. Pengertian tari kita sudah pernah belajar, itu juga sering banget keluar. Ingat, tari yang dibawakan satu orang saja, pintarlah, itu tari tunggal ya. Tari yang dibawakan satu orang itu tari tunggal. Tari yang dibawakan dua orang, baik itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau laki-laki dengan perempuan, itu disebut tari berpasangan. Kalau lebih dari dua orang, itu tari kelompok ya. Ingatkan, itu pasti belajar terus. Nah, lese, tapi ada banyak 3 orang lese. Dia menari 3 orang, tapi itu disebut tari tunggal. Kenapa? Nah, itu tetap disebut tari tunggal kalau gerakannya sama dari awal sampai akhir, walaupun jumlah penarinya itu ada 3, 4, dan 5. Tapi gerakannya itu sama dari awal sampai akhir, sampai selesai. Gerakannya sama, ke atas, ke bawah, ke samping juga ya, ke belakang, ke depan, itu semua gerakannya sama persis, itu disebut tari tunggal. Kecuali gerakannya berbeda, itu disebut tari kelompok. Tapi kalau gerakannya sama dari awal sampai akhir, tapi jumlah penarinya ada 3 orang atau lebih, itu disebut tari tunggal. Itu yang membedakannya ya. Kalau di Kalimantan Selatan contohnya tari baksa kembang, tari itu tari penyambut tamu, ditarikan 3 orang, itu termasuk contoh tari tunggal karena gerakannya sama dari awal sampai akhir. Di sini ada beberapa contoh tari ya, halaman 67, 68. Buka bukunya bagi yang punya. Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Gantar dari Kalimantan Timur. Di situ ada beberapa gerakan tari gantar, gak usah ya. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Japin itu ada 2 ya, bisa dari Kalimantan dan juga bisa dari Riau ya, karena itu bersifat tari Melayu ya, karena daerah kita sama daerah Riau itu masing-masing daerah Melayu gitu. Terus halaman 76, tari kreasi sudah langsung jelaskan kemarin, tari kreasi daerah, tari kreasi modern ya, yang mana tari kreasi itu ya tari yang dirubah tapi tidak merubah bentuk bakunya ya. Jadi tari kreasi itu tari mengikuti zaman tapi tidak merubah tari dari aslinya ya. Ada tari dari tradisional, tari daerah, itu tuh masih bentuk tarian yang asal itu, tapi paling yang diubah itu bentuk bentuk pola lantainya, bentuk koreografernya sedikit ya. Tetapi musik, kalau musiknya tetap masih musik baku, musik dari tarian daerah tersebut, cuma sedikit dirubah, tapi makanya itu disebut tari kreasi daerah ya. Kalau dancer itu modern, kalau dance yang ala Korea gitu itu tari modern ya.
itu reklame tujuannya untuk memberitahukan orang-orang atau untuk mengiklankan suatu barang supaya orang-orang itu bisa melihat apa sih yang kita promosikan. Ya, poster pastinya juga sama dengan reklame, tujuannya untuk promosikan barang. Bedanya kalau poster itu ada tulisan, ada gambar, ya, dan itu harus disesuaikan antara gambar dan tulisan. Itu juga sudah kita perlu belajar. Jadi, nah itu aja mah yang keluar lah. Halaman di tema 9 atau tema terakhir masih tentang interval, ya. Masih tentang interval masih itu mengenai keyboard itu aja ya Bapak. Pasti kalau sudah jual, kalau seandainya nanti ada ujian SBDP, ya pintar ya. Sudah ya, tari kreasi juga sudah, pengertian tari juga sudah, tempo ingatkan, ya, dalam musik juga ingatkan, kerajinan karya seni, kerajinan seni rupa sudah, tari sudah, terus tadi musik ya, musik ingatkan tempo. Apa itu pengertian tempo? Ingat tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan itu tempo. Kalau dinamik itu kuat lemahnya lagu saat dinyanyikan. Ingat ada tempo cepat, tempo lambat, tempo sedang. Itu pembelajarannya kita kelas 4 kalau nggak salah ya. Kita belajar kelas 4 tentang tempo-tempo. Allegro cepat, adagio allegro lambat. Ingat kan, moderato sedang. Nah, itu yang umum-umumnya saja yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, terus untuk mengukur musik atau kecepatan lagu itu disebut metronom. Masih ingat? Alat untuk mengukur kecepatan lagu itu disebut metronom. Ya, masih ingat ya? Ingat tempo, dinamika, birama masih ingat? Birama 2/4, 3/4, 4/4. Ya, ingatkan. Ketukan yang berulang yang secara teratur birama. 2/4, 3/4, 4/4. 2/4 berarti birama tersebut memiliki 2 ketukan. Kalau 3/4 berarti birama tersebut memiliki 3 ketukan. Dan 4/4 berarti birama tersebut memiliki 4 ketukan, yang mana setiap birama terdiri dari 1/4 ketukan. Ya, nah itu tadi penjelasan tentang semua seni pembelajaran yang sudah Lose jelaskan. Ya, interval harus dihafal terus. Oke, pasti soalnya yang berhubungan dengan penjelasan sudah Lose jelaskan. Oke, hari ini nggak ada catatan, pokoknya benar-benar kalian belajar semangat untuk menghadapi ujian nanti pas tatap muka ya. Jadi kalau masih ada yang kurang mengerti, silahkan japri Lose secara pribadi seperti biasa. Ya,